Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 24 Mei 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini umat-Mu, gerejamu di seluruh dunia merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sosial yang ke-54. Semoga kami boleh mewartakan Dikau dengan menggunakan komunikasi sosial yang semakin canggih, semakin berkembang, dan semoga kami semakin dapat menghidupi, menghayati iman kami di tengah-tengah dunia yang semakin maju, semakin pesat perkembangannya berkat komunikasi sosial ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, Injil Yohanes yang akan kita dengarkan dan renungkan dari bab 17 ayat 1 sampai 11a. Menarik sekali dari perikop ini bahwasanya pada ayat yang ketiga Yesus menyampaikan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dikatakan sebagai berikut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagi Yesus, yang paling utama dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kesaksian apapun yang kita bawakan di tengah keluarga dan masyarakat, adalah kita mengenal Allah. Pengenalan akan Allah bukan sekedar saya tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu pencipta, Allah itu yang berkuasa segalanya. Tidak cukup. Tetapi pengenalan akan Allah berarti kita membatinkan Allah yang hidup dalam diri saya, dan Allah satu-satunya yang benar, yang saya percayai, yang saya imani, dan yang saya pegang dalam hidup saya. Dan Yesus adalah utusan Allah yang tidak lain adalah Allah Putra sendiri. Nah, menarik saudara-saudari, karena hari ini selain menjadi pekan ke-7 Paskah, juga oleh gembala utama kita, Bapak Paus Fransiskus, mengajak segenap umat beriman di seluruh dunia untuk merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54, di mana Bapak Paus sendiri mengambil tema supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, dari Keluaran 10 ayat 2. Artinya hidup kita ini harus menjadi cerita yang konkret, kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, mengenal Allah, mengenal Yesus berarti kita mempunyai relasi, komunikasi yang sangat dekat, yang akrab dengan Dia. Menarik, ada sebuah cerita seorang penulis sastra yang sangat terkenal dari Amerika bernama Mark Twain. Itu digandrungi, disenangi tulisannya karena ceritanya begitu menarik, sehingga banyak orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, bahkan sastrawan-sastrawan Amerika dan Eropa sering kali itu mencari dan membaca buku-buku atau tulisan daripada Mark Twain. Suatu kali sang kaisar dari Jerman mengundang Mark Twain datang ke istananya untuk bersama-sama mengikuti perjamuan syukur keluarga istana. Dan ketika mendengar rencana sang kaisar, anak putri kaisar tiba-tiba berkata kepada ayahnya, "Papa, engkau begitu luar biasa karena engkau mengenal tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh hebat, orang-orang yang sangat terkenal di dunia ini engkau kenal, bahkan engkau bisa mengundang kemari. Tetapi sayangnya satu hal yang tidak kau kenal, yaitu Allah yang tidak sama sekali engkau kenal." Mendengar kata-kata sang putri, kaisar terperanjat, terkejut. Wah,
kok anaknya bisa berucap seperti itu? Akhirnya dia sadar, betul kata-kata anak ini begitu luas pengetahuan, begitu banyak relasi komunikasi sang kaisar dengan dunia, dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang penting dan terkenal. Tetapi yang paling utama, yang paling penting, paling fundamental mendasar dalam hidupnya, pengenalan akan Allah tidak ada sama sekali. Nah saudara-saudari, kata-kata sang putri bukan hanya untuk ayahnya, tetapi barangkali untuk kita semuanya. Kita bisa mengenal banyak hal, kita bisa mengetahui banyak hal, kita mempunyai pengetahuan yang luas, bahkan kita punya relasi yang sangat-sangat luas dengan orang-orang penting, orang-orang terkenal. Sekarang kita lihat begitu banyak orang digandrungi atau menggandrungi itu alat-alat komunikasi yang canggih ini. Di mana-mana kita ditawarkan video-video klip untuk tema-tema rohani, tema-tema politik, tema-tema pendidikan dan lain sebagainya. Orang menjadikan alat-alat komunikasi sebagai sarana untuk mewartakan dunia, mewartakan hidupnya, mewartakan dirinya. Sekaligus juga untuk mencari relasi komunikasi dengan dunia yang lebih jauh, lebih luas atau lebih besar. Itu sangat baik. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga mempunyai satu kebutuhan dasariah, yaitu relasi komunikasi yang sangat baik dengan Allah. Itulah sebabnya dalam bacaan yang pertama hari ini, Kisah Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14, khususnya pada ayat 14, diceritakan bagaimana para rasul setelah menyaksikan gurunya naik ke surga, mereka segera kembali ke rumah mereka dan sehati sesuara bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Nah, mereka bertekun berdoa. Mereka mengharapkan kedatangan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi bagi para rasul dan sejumlah wanita yang menemani juga ibu Yesus, Bunda Maria, relasi yang paling utama, relasi yang paling penting melalui doa. Kita seringkali terbawa dan juga asyik dengan alat-alat komunikasi sampai habis waktu kita dengan alat-alat komunikasi ini, mendengarkan atau membaca kisah-kisah atau cerita informasi atau mengirim informasi, tetapi kita lupa, kita tidak mengirim informasi, kita tidak membaca informasi yang paling penting, yaitu dalam kitab suci atau dari kitab suci dan juga penyampaian doa-doa kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudari, mengenal Tuhan itu paling fundamental melalui doa, melalui sabda Allah yang kita renungkan setiap hari, tetapi juga melalui sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Sebab dalam Ekaristi kita bisa bertemu langsung, berjumpa dan menyatu dengan Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya, sabda yang penuh kasih lewat bacaan-bacaan kitab suci. Kita juga merasakan kasihnya lewat komuni yang kita terima. Bahkan kita bisa saling bercakap-cakap setelah kita menerima komuni dan menyampaikan semua kerinduan, semua kegembiraan, sukacita atau juga segala pergumulan hidup kita. Maka bagi kita sebagai orang Katolik, kita bersyukur Tuhan mau mempersembahkan satu hadiah yang paling utama, yaitu sakramen yang kita sebut sakramen Maha Kudus, di mana kita bisa berjumpa, berkomunikasi secara mendalam dan secara itu sangat fundamental bersama dengan Allah Bapa yang satu-satunya kebenaran dan Allah Putra sebagai utusan Allah. Menutup renungan saya, seorang anak rupanya mendapatkan penghargaan yang besar dari wali kota karena kepandaiannya dan juga suaranya yang merdu seringkali menghibur rakyat. Lalu pada malam penghargaan dia dipanggil naik ke panggung di hadapan ribuan orang dan dimintai itu sedikit kesan apa yang dia mau sampaikan. Dia katakan sebenarnya yang layak mendapatkan penghargaan adalah ayah sendiri, papa saya, bukan saya, karena kalau bukan jasa papa saya yang membimbing, mendampingi, saya bukan apa-apa. Nah saudara-saudari, kalau bukan jasa Bapa kita yang membimbing, menguatkan, mendampingi, kita bukan apa-apa. Maka mengenal Allah itulah yang paling penting supaya kita semakin bisa mengenal diri kita
mengenal dunia dan segala macam kebutuhan yang mereka itu butuhkan dalam hidup, yang bisa kita bagikan atau kita sharekan kepada sesama melalui berbagai macam alat-alat komunikasi, tetapi terutama melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau hadir, Engkau senantiasa membimbing kami lewat berbagai macam sarana komunikasi, tapi terutama melalui sarana doa, sakramen-sakramen dan sabdamu yang kami renungkan. Semoga kami semakin tergerak dan juga termotivasi untuk membangun relasi dengan Dikau, terutama dalam doa-doa pribadi dan sakramen-sakramen utama Ekaristi yang kami terima setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami, semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.